Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam semangat semuanya. Apa kabar, Nak? Semoga sehat selalu ya. Oke, gimana liburannya sayang? 2 minggu? Walaupun di rumah aja tetap semangat ya. Oke, nah sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, hari ini sehat semua, Nak. Kalau ada teman yang sakit, kita doakan ya, semoga cepat sembuh, semoga bisa cepat bergabung lagi sama kita belajar ya. Itu walaupun belajarnya hanya di rumah, tapi harus tetap semangat. Oke? Nah, Bu Guru mau tanya, ada yang tahu kita udah masuk ke tema berapa? Sudah tahu dong Bu Guru, kan hari ini kemarin kan sudah belajar ya. Iya. Jadi kita masuk sudah tema 5. Nah, sudah masuk semester 2, Nak. Harus lebih semangat ya belajarnya ya. Oke, kita masuk tema 5. Pengalamanku. Subtema 1. Pengalamanku di rumah. Pembelajaran 2 dan 3. Pas banget nih, kita kan lagi semua di rumah. Jadi kamu punya banyak pengalaman di rumah. Emang kalau di rumah pengalamannya apa aja, Bu Guru? Banyak sekali ya. Interaksi dengan keluarga itu juga termasuk pengalaman loh. Nanti kita sama belajar bareng-bareng ya. Apa saja yang ada di tema 5 tentang pengalamanku ini. Oke? Nah, coba sekarang kita perhatikan ya gambar yang ada di slide ini. Kita lihat dulu ya. Kita baca dulu perintahnya. Perhatikan gambar berikut. Gambar-gambar tersebut mencerminkan sila Pancasila. Berikan centang pada gambar yang menunjukkan sila pertama. Nah, tadi masih ingat nggak sila pertama itu apa? Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari gambar ini kalian bisa menentukan kegiatan apa saja yang mencerminkan sila pertama. Oke, ada nomornya ya. Bu Guru di sini taruhnya tidak beraturan karena tempatnya tidak banyak. Tapi kalian bisa lihat karena ada nomornya ya. Nomor 1, itu lagi ngapain ya? Nah, lagi berdoa. Kalau lagi berdoa seperti ini, berarti mencerminkan sila pertama tidak? Iya, di sini kita checklist ya. Nah, oke. Nomor 2. Gambar berikut mencerminkan sila pertama tidak? Tidak ya, karena gambar nomor 2 ini sedang kerja bakti. Oke, di sini kita silang karena bukan jawabannya. Nomor 3, kalian lihat di sini ada 2 orang yang sedang bercengkrama. Nah, di sini termasuk mencerminkan sila pertama tidak? Nah, iya, kita lihat dari mana. Yang satunya menggunakan kerudung, yang satunya menggunakan baju dari agama lain. Jadi di sini saling menghormati antara agama. Itu termasuk dalam mencerminkan sila pertama? Benar sekali ya. Nah, nomor 4, kita lihat di sini ada yang sedang berdoa atau sedang bersembahyang ya, gitu. Di sini termasuk mencerminkan sila pertama? Iya, benar sekali. Dari agama mana ini? Ayo. Ayo, masih ingat tidak? Nah, benar jawabannya ya. Oke. Nah, di nomor 5, apakah ini gambar menunjukkan sila pertama? Sedang apa ini? Sedang berdiskusi, berarti bukan ya. Oke. Nah, yang nomor 6, di sini adalah gambar orang sedang berduka, Nak. Nah, kalau apabila sedang berduka seperti ini, walaupun kita dari agama lain, boleh tidak atau harus tidak kita memberikan simpati? Iya, tidak apa-apa ya, Nah. Itu artinya kita menghargai agama lain. Itu termasuk dalam mencerminkan sila pertama juga ya.
Seperti itu. Oke. Nah, kita lihat di sini ada gambar Garuda dengan perisainya dan ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum kita mulai, Bu Guru mau jelasin dulu apa itu arti dari Pancasila ya. Nah, Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5. Sila artinya dasar atau aturan. Jadi, Pancasila artinya 5 dasar atau aturan. Nah, Indonesia berarti menjunjung tinggi dengan adanya Pancasila. Jadi, harus adanya aturan atau 5 dasar aturan yang ada di Indonesia. Nah, di sini kita lihat gambarnya. Di tengah dada Garuda ini ada perisai dengan gambar-gambar. Ada perisai dengan gambar-gambar yang mengartikan dari 5 dasar atau 5 aturan 5 Pancasila ya. Oke, Bu Guru jelaskan di selanjutnya ya. Oke, dari yang tadi kita lihat di sini Bu Guru jelasin lagi. Jadi, dari setiap Pancasila ini dari nomor 1 dan nomor 5 ada lambangnya, Nak. Nah, yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa berlambangkan bintang berwarna emas dengan kotak hitam ya. Nah, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab berlambangkan rantai emas. Yang ketiga, persatuan Indonesia berlambangkan pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini dilambangkan dengan kepala banteng berwarna hitam dengan latar belakang merah. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Digambarkan dengan padi dan kapas. Oke, jadi kalian bisa mengingat kalau yang sila pertama itu lambangnya bintang, sila kedua gambarnya rantai, sila ketiga gambarnya pohon beringin, sila keempat gambarnya atau lambangnya kepala banteng, sila kelima gambar atau lambangnya padi dan kapas. Tidak bisa dibolak-balik atau tertukar ya, Nak. Gitu, oke. Nah, kita lanjut lagi. Di sini kita baca yang ada di kotak ini ya, bareng-bareng ya. Oke. Nah, di sini Benny bersyukur karena guci tidak pecah. Benny minta maaf kepada ayahnya. Pernahkah kamu melakukan kesalahan? Nah, apa yang dilakukan setelah itu? Apakah kamu pernah meminta maaf? Coba lakukan dengan sopan. Nah, di sini kita lihat Benny sepertinya berjalan dan menyenggol guci, tapi tidak pecah. Gitu. Benny sangat bersyukur karena gucinya tidak pecah. Tetapi Benny tetap melakukan kesalahan. Jadi, apa yang harus Benny lakukan? Iya, Benny meminta maaf kepada ayahnya. Bagaimana sih caranya atau kalimatnya kalau meminta maaf? Nah, biasanya di depannya ada kata, "Maaf ayah, aku tadi tidak sengaja menyenggol guci, tetapi gucinya tidak pecah ayah." Seperti itu. Nah, dan meminta maaf pun harus sopan ya, tidak boleh sambil marah-marah. Kalau sambil marah-marah itu berarti bukan minta maaf, nanti orang tersebut yang kamu ingin minta maaf bingung loh, ini orang itu sedang minta maaf atau apa ya, kok malah marah-marah gitu ya. Jadi meminta maaf itu harus dengan nada yang sopan nak, gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini ada percakapan antara Benny dan ayahnya. Gitu. Nah, di sini kita baca bareng-bareng ya. Ayah, Benny meminta maaf. Meminta maaf tentang apa? Karena Benny kurang hati-hati. Ayahnya menjawab, "Iya nak, ayah maafkan. Benny lain kali harus hati-hati ya." Nah, Benny, "Iya ayah, ayo bermain kuda-kudaan lagi. Aku ingin menjadi anak kuda lagi. Baiklah jagoanku." Nah, jika kita meminta maaf, pasti
akan dimaafkan, Nak. Apalagi kalau kita meminta maafnya dengan nada yang sopan, yang baik, seperti itu ya. Jangan minta maafnya, aku mau minta maaf deh. Gitu. Tidak boleh ya, Nak. Itu bukan meminta maaf kamu. Ya, gitu. Kalau minta maaf dengan nada yang sopan, walaupun kamu meminta maafnya kepada adik kamu. Gitu. Misalnya, kamu tidak sengaja merusak mainan adik kamu. Walaupun kamu kakaknya, dan itu adik kamu, tetap saja kamu melakukan kesalahan. Jadi kamu harus meminta maaf kepada adik kamu. Jangan karena dia kan adik aku, nggak apa-apa deh aku rusakin mainnya. Tidak boleh. Jadi walaupun itu lebih muda dari kamu, tetap saja kalau kamu melakukan kesalahan dengan siapapun, kamu harus berani untuk mengakui dan meminta maaf ya. Itu lebih hebat karena kamu melawan rasa takut kamu berani untuk mengakui kesalahan kamu dan meminta maaf. Gitu ya. Jadi harus selalu diingat walaupun kepada mama, ayah, orang-orang terdekat kamu di rumah gitu. Kalau kamu melakukan kesalahan, kamu harus meminta maaf. Jangan malu untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf ya, Nak. Gitu. Justru kalau orang tersebut mengakui dan meminta maaf, itu lebih hebat dibanding yang tidak mau meminta maaf. Oke? Oke. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 3 ya, Nak. Nah, di sini ada lagu dengan judul Burung Tantina, ciptaan Suci Hehanusa. Ya. Nah, 3/4 sedang dimulai dengan nada do, F. Nah, di sini kalian bisa mencari nadanya bagaimana ya. Nanti kalian nyanyikan di rumah gitu. Nadanya, nada lagunya seperti ini. Gitu ya, Nak. Oke. Di pembelajaran 2 yang tadi Bu Go jelaskan, di sini ada lagi. Nah, di sini ada percakapan antara kakak Beni dengan Beni. Jadi maafkan Beni, Kak. Beni sudah mengganggu. Kakak belajar terganggu oleh Beni. Nah, jadi Beni ini mau bermain piano, tetapi dilakukannya di malam hari. Sedangkan kakaknya Beni sedang membuat PR. Jadi merasa terganggu dengan suara piano yang Beni mainkan. Jadi Beni harus meminta maaf dan kakak Beni memaafkan Beni. Jadi lain kali Beni bermain piano di siang hari. Nah, di sini. Nah, Bu Guru mau tanya nih, pernahkah kamu melakukan kesalahan? Pasti pernah ya, setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Dan kita harus belajar dari kesalahan tersebut. Dari hal yang paling kecil ya. Oke, kepada siapa kamu melakukan kesalahan? Dan bagaimana cara kamu meminta maaf? Misalnya, bagaimana kalimat permintaan maaf seperti apa? Misalnya contohnya kayak Beni, maafkan Beni, Kak. Beni tidak akan mengulanginya lagi. Nah, alasan kenapa Beni meminta maaf karena Beni mengganggu kakaknya yang sedang mengerjakan PR. Alasannya seperti itu ya. Oke. Selanjutnya, Beni nih yang sedang membuat PR. Lalu Beni ditugaskan untuk mengukur benda. Nah, benda tersebut tidak dapat diukur dengan satuan penggaris. Jadi, Beni harus mengukur benda lebih panjang dari penggaris. Nah, di sini kita lihat percakapan antara Beni dan kakaknya ya. Nah, Beni dapat menggunakan penggaris. Beni dapat juga menggunakan meteran. Karena bendanya lebih panjang dari penggaris, maka gunakan meteran. Kak, nah di sini kalian bisa lihat benda-benda apa saja yang bisa untuk mengukur alat yang lebih panjang, benda yang lebih panjang dari penggaris gitu ya. Jadi tidak hanya menggunakan penggaris, kalau seperti buku, pensil itu kamu masih bisa mengukurnya menggunakan penggaris ya yang 30 cm. Tapi kalau misalnya kamu sudah mengukur lemari, tempat tidur atau
meja, itu kan lebih panjang ya daripada penggaris, jadi kamu tidak bisa mengukurnya menggunakan penggaris. Dan di sini Bu Guru kasih tahu benda-benda apa saja atau alat ukur apa saja yang bisa kalian gunakan. Nah, yang pertama penggaris ya, kalian sudah tahu. Di sini ada penggaris. Terus di sini yang kedua ada meteran kain, biasanya digunakan untuk mengukur kita kalau misalnya kita mau membuat baju, biasanya digunakan ini untuk bagi para penjahit ya, gitu, mengukur badan kita, misalnya lingkar badan, lingkar lengan, seperti itu. Nah, meteran roll kecil, nah ini meteran roll kecil ini biasanya digunakan untuk biasanya digunakan oleh tukang bangunan, atau ayah kamu sedang misalnya ayah kamu mau bikin meja buat kamu. Nah, kan harus diukur tuh mejanya mau tingginya berapa, lebarnya berapa. Nah, biasanya menggunakan meteran ini ya, Nak, gitu. Tapi hati-hati menggunakan meteran ini kalian, karena meteran ini terbuatnya dari besi. Jadi, kalau kamu mainin dan kamu pegang terlalu kencang, ketika kamu tarik dan lepas itu akan langsung masuk ke dalam. Seperti ini tuh meterannya seperti kayak rumah siput. Jadi bisa ditarik, nanti dia secara otomatis kalau dilepas akan masuk lagi ke dalam. Gitu. Nah, ketika masuk lagi ke dalam itu cepat sekali, Nak. Jadi tangan kamu hati-hati supaya tidak tergores. Oke? Nah, ada juga di sini meteran roll besar. Meteran roll besar ini biasa digunakan untuk yang lebih besar lagi, misalnya untuk mengukur panjang lebar ruangan kamar kamu, atau mungkin lebar jalan, panjang jalan, luas jalan, seperti itu. Karena ini bisa lebih 10 meter, 20 meter, lebih dari itu ya. Gitu. Yang terakhir jangka sorong. Kalau jangka sorong ini biasanya untuk mengukur apa ya? Yang benda bulat yang kecil, contohnya seperti mur, seperti itu ya, yang bulat tapi bentuknya lebih kecil gitu. Oke. Jadi alat-alat ini yang biasa atau bisa digunakan atau disebut dengan alat ukur panjang ya. Yang biasa kita lihat pasti penggaris ya, Nak. Kita sering lihat setiap hari itu penggaris. Sisanya ini biasanya digunakan untuk profesi atau pekerjaan-pekerjaan lain yang tidak kita lakukan. Oke, sekarang kita lihat ya. Di sini ada benda-benda yang bisa diukur, yang bisa atau tidak bisa diukur menggunakan meteran. Jadi, kalau yang bisa diukur menggunakan meteran, kamu checklist atau kita checklist bareng-bareng. Tapi kalau yang tidak bisa diukur meteran, kita tidak checklist ya, atau kita silang aja. Nah, nomor 1, ini bisa nggak diukur dengan meteran? Iya, bisa. Kita checklist. Nomor 2, bisa? Bisa. Kita checklist. Nomor 3, bisa nggak nih diukur pakai meteran? Bisa. Nomor 4, ya, pinter, bisa. Nomor 5, bisa nggak nih diukur pakai meteran nih? Oke, tidak bisa ya, Nak, karena ini bentuknya lingkaran. Nah, ini kotak ini bisa nggak? Laci bisa diukur pakai meteran? Bisa. Oke. Jadi benda-benda ini yang bisa diukur meteran dan ada yang tidak bisa diukur dengan meteran. Nah, selanjutnya ada lagi, kita lanjut ke nomor 7, 8. Nah, nomor 7 kita lihat bendanya. Ini bisa nggak diukur dengan meteran? Tidak bisa ya. Nah, kita silang di sini. Nomor 8 bisa. Ini lampunya tidak bisa ya. Nah, 9 pensil. Gitu. Bisa nggak ngukur pakai meteran? Bisa, tapi biasanya kalau kita pensil diukurnya pakai apa? Pakai penggaris. Nah, sebenarnya bisa juga ya pakai meteran ya. Kita checklist aja. Nomor 10. Oh, pasti bisa. Ini paling besar ya. Iya, ini kalau pakai penggaris tidak bisa. Nah, jadi menggunakan meteran. Oke. Nah, ada lagi. Nah, di sini nomor 11. Apa ini? Berbentuk bulat ya. Jam ya. Bisa nggak bisa tidak diukur dengan meteran? Tidak bisa. Nah, 12.
buku biasanya kita menggunakan apa? Penggaris ya nak, sedangkan untuk meteran berarti ini tidak ya, berarti ini tadi yang pensil juga sebenarnya tidak bisa ya nak, gitu karena biasanya kita menggunakan penggaris. 13, sepatu bisa nggak ya menggunakan meteran ya? Ayo, tidak bisa, kita silang. Penghapus? Tidak, karena biasanya penghapus kita menggunakan penggaris. Nah, pagar nih. Nah, biasanya ini bisa ya. Memang menggunakan meteran ya, Nak. Oke, nah di sini ada kata-katanya nih, kita baca bareng-bareng. Meteran untuk mengukur panjang benda, meteran juga untuk mengukur jarak antara dua benda. Nah, jadi ada jaraknya. Kalau misalnya kalau misalnya meteran itu jaraknya lebih panjang ya, bisa sampai 5 sampai 10 meter seperti itu. Ya, sedangkan kalau penggaris paling paling besar 50, ada sih yang 60 cm gitu. Tapi kan kalau kita atau kamu biasanya hanya membawa yang 20 sampai 30 cm ya. Oke, sekarang kita mengukur satuan panjang ya. Kan sebelumnya kalian atau kamu sudah mengukur tuh menggunakan penggaris, meteran, banyak lagi. Nah, sekarang kita mengukur jarak antara sentimeter dan meter. Oke? Nah, di sini 1 meter sama dengan 100 cm atau 100 cm sama dengan 1 meter. Nah, bagaimana cara menghitungnya, Miss? Nah, di sini mungkin kasih soal 3 meter sama dengan titik-titik centimeter. Jadi ada dua cara, Nak. Ya, kita pelajari satu-satu dulu ya. Yang pertama, di sini caranya adalah 3, angka 3 di sini, angka 3 di sini dikali 100. Ya, Miss, ini gede banget, Miss. Aku kan belum bisa perkalian 100. Kalau seperti ini, dikali 1 dan ada nolnya, ini gampang, nak. 3 dikali 100, 3 dikali 1 berapa? 3. Kamu taruh di sini 3. Nolnya dipindahin 2. Jadi hasilnya berapa? 300. Pintar. Nah, ini cara yang pertama, nak. Nah, cara yang kedua adalah, nah, di sini. Kan di sini 3 meter sama dengan berapa sentimeter? 3 ya. Nah, kalau di sini kan pertamanya tadi dibilangnya 1 meter sama dengan 100 cm. 1 meter ya, berarti 1 doang nih. Jadi 100 cm. Nah, kalau ini kan 3 meter sama dengan berapa sentimeter? 3. Berarti 100-nya ada 3. Caranya 100 ditambah 100 ditambah 100 sama dengan 300. Jadi di sini jawabannya 300 cm ya. Oke. Nah, nanti coba kita kerjain bareng-bareng. Bu Guru kasih latihannya sebentar ya. Oke, nah sekarang kita lihat bareng-bareng ya latihannya. Yang pertama di sini. Cobalah isi titik-titik berikut ini. Nomor 1, 2 meter sama dengan berapa sentimeter. Seperti yang tadi soalnya udah Bu Guru bilang, bisa kamu menggunakan cara pertama, yang 2 dikali 100. Jadi hasilnya berapa? Nah, 200. Jadi 2 meter sama dengan 200 cm. Sama nah, yang nomor 2. 3 meter sama dengan berapa sentimeter? Ya, berarti bisa dikali 3 dikali 100 sama dengan 300. Nomor 4 juga sama, nak. Misalnya kalau kamu, Bu Guru aku mau jumlahan, kalau mau ngerjainnya di jumlah aja. Berarti ada 4 100-nya. 100 tambah 100 tambah 100 sama 100. Jadi hasilnya berapa? 400. Nah, yang ini titik-titik meter sama dengan 500 cm. Jadi ini dibalik, nak. Nah, kalau dibalik gini, berarti berapa? Nolnya dihilangkan saja dua-duanya, jadi hasilnya 5 meter. Yang nomor 5 juga 600 cm dikembalikan atau diubah menjadi cm adalah yang paling gampang sekali itu
ininya dicoret 2. Angka merah, angka nolnya. Jadi jawabannya berapa? 6 meter sama dengan 600 cm gitu ya. Ini harus dipelajari lagi karena nanti pasti keluar lagi ya. Oke. Nah, sudah di akhir video nih, pembelajarannya sudah selesai untuk pembelajaran 2 dan 3, tema 5 ya, subtema 1. Ayo, tadi kita belajar apa aja sih, Nak? Ada yang masih inget nggak? Tadi yang kalian tadi lihat tentang apa saja? Iya, ada tadi tentang Pancasila. Apalagi? Bernyanyi. Terus? Ayo, masa lupa sih baru ditonton tadi? Nah, ada tentang pengertian Pancasila itu apa, terus bagaimana cara mengucapkan permintaan maaf ya, terus mengukur benda, alat-alat ukur panjang, tadi apa aja? Ada meteran, ada apa lagi? Penggaris. Nah, apa lagi? Nah, meteran bulat, ya ada meteran besi, gitu. Terus ada tadi tentang apa lagi? Menghitung panjang ya, sentimeter diubah menjadi meter. Begitupun sebaliknya. Oke. Nah, masih inget kan? Pasti dong. Diulang lagi ya, Nak. Video ini biar nanti kalian tambah paham lagi apa yang Bu Guru sampaikan. Oke. Terima kasih, Nak. See you on the next video. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.